Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kembali lagi bersama kami di Newsline. Pemirsa, mengungkap suatu kasus sangatlah penting. Tak hanya kasus tindak kejahatan, kasus kecelakaan juga membutuhkan keterlibatan dari ilmu kedokteran forensik. Apa dan bagaimana peran ilmu kedokteran forensik dalam penegakan hukum? Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami di studio Profesor Dr. Agus Purwadianto, spesialis forensik dan mediko-legal. Selamat sore, Prof. Selamat sore, terima kasih Mbak Naila, sudah hadir bersama kami di Newsline. Tentu kita ingin tahu seperti apa penerapan dari ilmu kedokteran forensik dalam pengungkapan suatu kasus, Prof. Ya, jadi ilmu kedokteran forensik itu kan salah satu cabang spesialis dari ilmu kedokteran, ya. Dan memang kontribusinya adalah karena dia ilmu yang aplikatif, itu mulai dari penyelidikan peristiwa pidana, jadi seluruh sistem peradilan pidana itu sampai ke persidangan, peradilan, dan juga sampai ke pemidanaan. Itu sebenarnya kita punya kontribusi di situ. Ya, jadi di tiap perantai tadi itu bisa kita dapat bantuan, dan kita dikenal dari dulu adalah sahabat peradilan, amicus curiae, ya, karena kita memang sifatnya adalah imparsial, independen berdasarkan ilmu kedokteran, yaitu yang ilmu-ilmu ilmiah. Itu kita tidak terkait langsung dengan saksi sebagai yang melihat dan mendengar atau mengalami, tapi kita dengan keahlian kita bisa mengungkapkan satu perkara. Gitu. Baik, jadi menjadi sahabat peradilan. Nah, sahabat peradilan. Apa saja secara lebih spesifik, Prof, bisa jelaskan fungsi dan tugas dari tim kedokteran forensik? Ya, jadi tugasnya adalah tadi mulai dari dugaan tindak pidana, biasanya ada satu fakta, ada satu peristiwa gitu. Itu dikenal sebagai di TKP, ya. Kemudian dari situ bersama dengan penyidik, karena memang kita di bawah koordinasi dengan penyidik sesuai dengan pasal 133 KUHP. Itu kalau penyidik memerlukan bantuan untuk memeriksa luka atau memeriksa jenazah, ya, itu pemeriksaan luar atau pemeriksaan dalam, istilahnya bedah jenazah, itu juga atau benda-benda yang ada di sekitarnya memang meminta bantuan ahli, ya. Kami urusannya adalah sepanjang itu menyangkut tubuh manusia, kemudian kesehatan dan juga nyawa. Jadi menghilangkan nyawa, prosesnya tadi sampai ke akibat tadi menghilangkan nyawa itu manusia itu adalah urusan kami. Baik, bagaimana juga terkait dengan metodologi proses autopsi itu sendiri, Prof? Ya, jadi kalau kita bicara metodologi pada prinsipnya kita menjalankan satu tugas prosedur ilmiah, ya, yaitu kita secara objektif, kemudian kita mengungkap fakta yang akurat, ya, kemudian juga yang valid, ya, jadi tidak yang artefak itu adalah yang mengacaukan gitu, ya, jadi yang benar valid untuk kepentingan pembuktian. Pembuktian adalah kita yakin bahwa ini benar-benar ada peristiwa pidana, ya, dan juga pelakunya itu siapa. Jadi itu nanti akan kita rangkum di dalam satu analisis, ya. Nah, jadi itu metodologinya ke sana sampai nanti muaranya adalah visum et repertum. Itu sebagai salah satu alat bukti dan juga ahli di pengadilan, ya, gitu. Jadi kita inti dasarnya adalah mengolah fakta, bukti medis dan sebagainya, memproduksi satu alat bukti dan untuk dipersembahkan di pengadilan. Dari mengolah fakta sampai memproduksi suatu alat medis bukti untuk nantinya menjadi ini bukti-bukti, ya, yang akan disampaikan di pengadilan. Nah, betul. Kalau Prof sendiri melihat apa-apa saja persamaan atau perbedaan dari ilmu kedokteran forensik di berbagai negara? Ya, pada prinsipnya hampir sama, karena tadi kan proses ilmiah itu kan sama, ya. Jadi ilmu kedokteran juga sifatnya universal, ya, dan sistem-sistem ataupun prinsip-prinsipnya juga sama. Jadi misalnya harus diagnostik, kemudian bedanya di kami adalah kita tidak terapi, tidak mengobati, ya. Jadi diagnostiknya apa yang menyebabkan satu penyakit atau istilahnya kalau apa yang menyebabkan satu perlukaan atau kematian dan sebagainya. Kemudian kita merangkumnya di dalam analisis mediko-legal dalam bentuk penyimpulan, ya. Jadi kita mendeskripsi satu fakta tadi yang ada di tubuh manusia yang berkaitan tadi, ya, dengan
perlukaan, dengan penyakit atau dengan kematiannya gitu. Kita deskripsi kenapa itu sebagai pengganti dari jenazah atau luka tersebut. Jadi luka itu kan bisa hilang atau bisa sembuh atau bisa malah makin parah gitu ya. Yang ketika nanti dihadirkan di pengadilan itu tidak menggambarkan suasana saat itu, saat kejadian itu. Nah, ini yang kita mencoba mengungkap, mengawetkan dan mendokumentasikan kebenaran saat itu. Gitu. Baik, itu tadi sudah dijelaskan persamaan dan perbedaan-perbedaannya. Nah, kalau kita sekarang membahas scientific crime investigation, Prof, apa dan bagaimana sih perkembangan ilmu kedokteran forensik sejauh ini dari tahun ke tahun di Indonesia? Dari tahun ke tahun memang dulu sejarahnya kan kita namanya ilmu kedokteran kehakiman ya di KUHAP tahun 1981 ya, dan sebelum-sebelumnya juga sama seperti itu. Tapi karena terakhir adalah memang kita beralih menjadi forensik karena memang kita harus mulai dari sisi hulu, bukan hanya di peradilan gitu ya. Jadi kita justru malah banyak bekerjasama dengan penyidik di level penyidikan ya, setelah nanti ada bukti-bukti awal ya yang bisa dilakukan untuk menentukan satu tersangka ya. Nah, sehingga yang tadi kita lakukan adalah dengan mengumpulkan bukti-bukti tadi itu kita bisa membuat satu proses ya untuk suatu analisis yang lebih akurat ya. Jadi scientific crime investigation adalah menggunakan prinsip kedokteran itu sendiri ya. Jadi kita menggunakan, jadi tidak asal-asalan, tidak terus ngarang gitu ya, tapi kita betul-betul berdasarkan tadi apa yang bisa kita terima. Jadi misalnya contoh kalau di sisi biomedik itu adalah kita meneliti tentang sel di tubuh kita, ataupun ada kuman, ataupun ada racun dan sebagainya, atau ada benda-benda penyebabnya seperti yang di TKP misalnya ada darah, atau ada ludah, ada cairan mani dan sebagainya. Apakah ada relevansinya nggak dengan si tubuh korban atau dengan pelakunya gitu. Jadi intinya adalah dari satu korban kita akan coba menelusuri siapa pelakunya. Jadi untuk lebih mendalam lagi apakah memang ada kaitannya dari apa yang terjadi atau peristiwa apa yang terjadi. Nah, kita berbicara mengenai kejahatan begitu ya, atau misalkan tindak kriminalitas dengan kecelakaan atau kejadian bencana. Nah, ini apa perbedaannya dari segi kedokteran forensik? Ya, jadi dari sisi kedokteran forensik dua-duanya dicakup ya. Jadi kalau bencana atau kecelakaan itu memang umumnya kita sudah tahu sebabnya ya. Jadi entah misalnya pesawat jatuh atau misalnya ada kecelakaan beruntun dan sebagainya ya. Itu ada gedung runtuh dan sebagainya. Jadi korbannya massal. Jadi utamanya adalah tugas kita adalah melakukan identifikasi karena korbannya banyak, dan ini memang bisa ada peristiwa pidana tapi bisa juga untuk kepentingan asuransi, yaitu hukum-hukum perdata atau juga untuk kepentingan yang lain-lain itu ya. Jadi bencana itu kesana arahnya. Nah, identifikasi ini juga adalah awal dari satu korban, karena sering terjadi dalam peristiwa pidana orang ditusuk misalnya atau orang ditembak dan sebagainya, kita belum tahu tuh korbannya siapa. Malah kadang-kadang si pelaku itu mengaburkan ya, itu malah dibikin mutilasi dan sebagainya gitu ya. Nah, itu yang sering terjadi sehingga peristiwa pidana pada dasarnya adalah gelap. Nah, dengan demikian fungsi kami secara saintifik kita itu membuat terang perkara. Jadi dengan keilmuan kami membantu penyidik untuk juga meyakinkan jaksa, membuat surat dakwaan, dan juga pada akhirnya memberi kontribusi sumbangsinya kepada hakim. Hakim tumbuh keyakinannya untuk memutuskan apakah ini benar pelaku atau tidak. Oke, nah ini kita berbicara mengenai kasus-kasus sebelumnya begitu ya. Kalau misalnya yang pernah Prof tangani, apa yang paling berkesan dan apa yang menjadi tantangan-tantangan tersendiri sih bagi kedokteran forensik? Jadi ada dua kelompok. Pertama adalah secara pribadi, karena pada umumnya juga kasus-kasus yang ditangani itu adalah tidak termasuk kasus yang khusus ya. Jadi itu secara pribadi. Nah, itu memang kadang-kadang kalau kita tahu ya, ada misalnya contoh kasus yang dulu saya alami adalah Marlia Hardi. Jadi pada saat itu kan dia artis, kita lakukan satu pemeriksaan malam hari, jadi kita agak terngiang-ngiang malamnya gitu ya, itu seperti itu. Tapi kalau yang sifatnya memang yang lain-lain, biasanya karena kita tidak terlalu kenal si korban dan memang tidak kenal gitu ya, makanya kita seperti biasa kita tangani. Nah, yang kedua adalah kalau kasusnya memang khusus ya, misalnya kecelakaan massal atau ada kasus yang sangat khusus, biasanya kita dalam bentuk tim. Itu, nah dengan bentuk tim tadi
Misalnya contoh adalah kasus bom ya, kasus yang dulu kebakaran dalam kerusuhan 98 misalnya ya, atau yang terdahulu ada Dewan Jenderal ya, kasus yang zaman dulu itu adalah senior saya tuh ya. Gitu. Nah itu bisa juga terjadi, biasanya adalah kita adalah dalam bentuk satu tim ya. Jadi kasus mengenai public figure yang memang kita tahu ada kemungkinan sulit diprediksi, dan juga kita juga untuk ketenangan kita bekerja itu biasanya dalam bentuk tim nanti. Oke, nah Prof, kita berbicara misalkan terkait dengan temuan jenazah gitu. Dalam temuan jenazah, apakah semua ini bisa diproses atau katakanlah ada temuan-temuan jenazah yang ternyata tidak bisa diproses oleh tim dari kedokteran forensik? Ya, jadi dasarnya adalah kalau semakin segar, semakin masih baru jenazah meninggal, itu adalah kita akan mendapatkan nilai bukti yang paling baik. Tapi dengan berlalunya waktu, itu tentu saja nanti akan makin berkurang. Kemudian yang kedua, ada beberapa hal yang misalnya katakanlah, jadi kalau yang bukti-bukti yang diharapkan itu harusnya ada, tapi jadi tidak ada, tuh misalnya tadi kasus mutilasi, itu kita perlu waktu berapa lama nunggu. Kemudian misalnya kebakaran yang parah, gitu ya, kasusnya sudah terbakar parah, gitu ya. Itu juga kita akan sulit menemukan ya beberapa hal, tapi kita udah tahu bahwa ini adalah unsur terbakarnya itu bisa menyebabkan kematian gitu kan, itu seperti itu ya. Jadi biasanya akan ada katakanlah serapi-rapinya kejahatan kita mencari clue-nya gitu, itu yang dinamakan ada jejak lokal atau jejak individuasi. Mesti ada celahnya lah yang disisakan oleh penjahat tadi, serapi-rapinya. Nah, kita cari celahnya itu. Jangan main-main karena pasti ada celahnya begitu ya, karena tim kedokteran forensik merupakan sahabat dari peradilan. Prof. Agus, kita tahan dulu, dan juga pemirsa, ini semakin menarik perbincangannya. Kita masih akan terus membahas mengenai peran kedokteran forensik dalam penegakan hukum. Usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di News. Terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Newsline, masih membahas berkaitan dengan peran kedokteran forensik terhadap penegakan hukum, dan masih berada di studio Newsline kali ini Profesor Dr. Agus Purwadianto selaku spesialis forensik dan mediko legal. Prof. Agus, tadi kita sebelumnya sudah membahas terkait dengan temuan-temuan jenazah mana yang kemungkinan bisa lebih cepat diidentifikasi oleh tim forensik. Nah, bagaimana dengan kasus mutilasi misalnya, Prof. Agus? Ya, mutilasi itu kan tujuannya sebenarnya lebih ke arah setelah si pembunuh itu membunuh korbannya, dia akan membawanya itu sulit kalau sekaligus dipanggul gitu ya. Jadi oleh karena itu dia membawanya dipotong-potong. Itu tujuan pertama adalah untuk mengangkut korban dibuang di tempat lain. Tapi ada tujuan yang berikutnya lagi, memang menghilangkan identitas. Dan kita tahu identifikasi itu kan bisa dari sidik jari, kemudian juga jari gigi, dan dari DNA ya gitu ya. Jadi salah satu cara untuk menghilangkan jejak itu memang katakanlah tiga ini yang utama adalah dihilangkan gitu ya. Jadi kalau DNA pasti ya dibakar tuh paling banyak gitu ya, gitu. Atau ditenggelamkan atau dikubur atau segala macam, atau dimasukin semen ya. Itu kan kadang-kadang ada juga yang seperti itu ya gitu, sehingga kalau dari kasus-kasus yang ada itu memang motifnya macam-macam lah gitu ya. Gitu. Berkaca dari beragam motif yang memang ternyata juga macam-macam. Nah, apakah juga dari temuan jenazah ini, Prof. Agus, bisa diketahui berapa lama atau terkait dengan waktu kejadian misalnya? Ya, itu dipelajari di yang dinamakan tanatologi ya. Tanatologi itu adalah satu ilmu, sebagian dari ilmu forensik yang memang untuk menghitung lamanya atau mulainya saat kematian ya. Gitu. Nah, itu kita secara klasik itu melalui kaku mayat mau lebah mayat, itu bisa kita perkirakan, tapi bentuknya adalah kisaran waktu ya. Tapi yang lain juga nanti ada teknik-teknik tertentu yang lebih akurat. Misalnya contohnya kalau di luar negeri itu adalah dengan suhu ya, karena memang diukur suhunya, dan juga dengan satu elektrolit tertentu yang ada di cairan mata itu bisa dipakai. Tapi di kita ini karena belum terbiasa untuk itu ya, dan tidak ada satu kamar jenazah yang memang istilahnya itu keluarga itu terus tidak terlalu peduli ya, karena biasa diurus oleh negara ya. Kalau di luar negeri seperti itu. Nah, itu bisa kita lakukan untuk seperti itu ya. Dan itu memang ada
katakanlah kewenangan-kewenangan untuk melakukan itu ya dari kita sebagai dokter kesana arahnya. Nah di kita ini faktor kalau udah kematian kan faktor keluarga tuh banyak sekali ya yang rasa sedih, rasa kasihan dan sebagainya, empati dan sebagainya gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang membuat bahkan penyidik pun yang punya kewenangan untuk menentukan juga mengalami kesulitan ya. Nah sehingga kita menerjemahkan surat permintaan visum itu juga kadang-kadang ada jeda waktu yang membuat jadi akhirnya berkurang tadi akurasi buktinya ya. Nah kalau untuk tadi kita berbicara autopsi dan visum, ini sebetulnya sistematikanya seperti apa sih Prof. Agus? Jadi seperti tadi ya, kalau penyidik akan meminta kita bantuan ya dari sisi keahlian saintifiknya tadi adalah untuk apakah kasus ini benar terjadi pidana atau tidak. Jadi sebagai contoh kalau ada orang meninggal ya di tempat umum gitu bisa karena sakit, tapi bisa juga karena pembunuhan atau karena kecelakaan ya. Jadi itulah yang menyebabkan penyidik meminta bantuan pada kita. Nah sistematikanya adalah berdasarkan data dari penyidik mestinya mereka akan memerintahkan pada kita ya apa yang jenis yang diminta itu. Kalau misalnya dia masih hidup ya berarti pemeriksaan luka atau pemeriksaan ada tindak pidana misalnya delik susila ya dan lain sebagainya itu bisa ya. Kalau dia meninggal ya berarti artinya pasti ke arah sebab kematian. Jadi kalau memang umumnya diperiksa kalau tidak jelas adalah pemeriksaannya ke arah otopsi. Nah proses otopsi umumnya adalah dilakukan dengan cara membuka ya. Jadi dari sini ada sayatan sampai ke di atas kemaluan gitu ya. Kemudian kita lakukan pembukaan dan kita periksa organ demi organ ya. Jadi alat yang di dalam tubuh itu kita cek satu persatu, diarahkan ke arah 3 sistem itu letak nyawa dalam tanda petik itu. Yaitu adalah sistem jantung dan pembuluh darah, itu jantungnya kita periksa, pembuluh darahnya kita cek yang berkaitan ya. Kemudian sistem pernapasan, jadi saluran nafas itu tersumbat atau tidak ya, ada tenggelam atau tidak dan sebagainya ya. Nah satu lagi ada sistem susunan saraf pusat yang di kepala, makanya kita juga ikut membuka kepala ya. Baik. Itu. Jadi memang benar-benar harus komprehensif ya sesuai dengan sistem yang tadi sudah dan Prof kita jelas. tidak bisa berandai-andai, makanya kita harus lihat secara keseluruhan dulu baru kita nanti menyimpulkan. Oke. Nah kalau dalam pengungkapan suatu kasus Prof, bolehkah diadakan autopsi ulang misalnya? Jadi otopsi ulang itu sebenarnya karena gini, otopsi itu sendiri adalah pada prinsipnya adalah satu pembuktian akhir untuk memastikan sebab kematian. Jadi otopsi ulang sebenarnya didalilkan berdasarkan umumnya bukan karena masalah medisnya ya, tapi karena masalah hukumnya gitu. Sehingga kalau itu dilakukan itu mesti pertimbangannya harus cukup matang karena pada umumnya adalah karena sudah diproses, sudah dibuka dan sebagainya, itu berarti otopsi ulang itu hanya akan menemukan yang tidak utuh dari awal ya itu. Nah dengan demikian penyimpulannya harus khusus dan sangat hati-hati itu satu. Kedua, dalam kasus otopsi ulang itu karena tadi dengan berjalannya waktu jenazah sudah dikubur dan sebagainya, itu nilai bukti yang ada itu makin berkurang gitu. Nah jadi hanya pada hal-hal yang khusus saja yang mungkin misalnya katakanlah ada kekerasan tertentu ya, entah bekas pukulan atau tusukan dan sebagainya yang masih mengenai tulang ya, itu yang mungkin masih bisa kita ketahui. Oke, jadi bukan tidak mungkin tapi nilai untuk keakuratannya tadi ya, Prof ya, itu bisa berkurang. Baik, nah tadi saya juga masih penasaran untuk mencari tahu nih Prof, bagaimana sih tantangannya begitu ya untuk misalkan terkait dengan penemuan jenazah di darat dan juga di laut gitu. Nah ini apa tantangannya? Jadi tantangannya adalah tadi pertama adalah evakuasi dari TKP kepada kita, karena kita umumnya kan berdinasnya di rumah sakit ya. Dalam keadaan tertentu kita bisa diminta penyidik juga untuk menemani di TKP, itu satu ya. Jadi kesulitan transport tadi. Yang kedua adalah kita berkaitan dengan masalah pembusukan ya. Jadi dengan adanya di darat dan di laut ya, dan di tempat terbuka atau di dalam tanah itu nanti ada berpengaruh ke faktor-faktor pembusukan. Jadi umumnya yang di udara terbuka lebih cepat busuk ya daripada yang di dalam air atau yang di darat. Kalau jadi misalnya ada runtuh, gempa, runtuh itu relatif lebih agak lama. Ya, jadi yang lebih menantang yang mana, Prof? Kenapa? Yang lebih kalau dari kami sebenarnya kan
apapun kasusnya kita bisa memeriksa gitu. Yang justru tadi yang persoalannya adalah mengevakuasinya tadi. Gitu. Yang kedua adalah makin banyak kita mengetahui data di TKP, itu makin kita bisa mengetahui dan juga memfokuskan arah pemeriksaan kita ke arah yang mana. Gitu. Baik. Nah idealnya berapa lama sih, Prof, waktu yang dibutuhkan untuk tim forensik nih menyelesaikan suatu kasus? Jadi kasus forensik itu ada semacam nuansa ya. Nuansa itu begini. Kasus yang kekerasan yang masif ya, yang jelas ya, misalnya orang dikupul kepalanya gitu ya, atau orang ditembak, atau orang ditusuk dan sebagainya. Itu relatif itu adalah pada saat selesai proses otopsi sebenarnya kita sudah bisa membuat satu kesimpulan ya, sebagai kesimpulan visum ya, tentang sebab kematiannya gitu, dan sebagian nanti ada bagian dari rekonstruksi katakanlah itu. Nah, bagian dari rekonstruksi ini yang lama ya, karena kita harus interrelasi dengan penyidik. Tapi kalau sebab kematiannya itu kita relatif lebih cepat, setelah selesai otopsi kita udah ketahuan, itu udah bisa tahu. Nah, itu kasus itu bagi kami kedokteran forensik yang tadi kasus tadi ya, tembakan, tusukan, ledakan, pukulan dan sebagainya yang manifestnya jelas, itu adalah kasus mudah. Kasus mudah artinya gini, tanpa pemeriksaan laboratorium penunjang ya, itu kita udah bisa menyimpulkan. Itu. Nah, tapi sebaliknya nih guyon-guyonnya, kalau penyidik mengirim kepada kami adalah gelandangan gitu ya, tunawisma ya, ditemukan di tempat umum, dikirim ke kami harus mengungkap sebab kematian, itu sulit. Itu. Tapi bagi penyidik itu mudah gitu loh. Nah, itu ada satu nuansa. Jadi sebenarnya dari sisi kasus-kasus itu tantangannya adalah tadi ya, variannya ada di situ. Nah ini terakhir Prof, dalam menangani suatu kasus pernahkah ada semacam misalnya tekanan dari pihak tertentu untuk mempengaruhi hasil forensik dan bagaimana cara mengatasinya? Tekanan itu pada prinsipnya hampir tidak ada ya, kalau memang berdasarkan undang-undang yang ada gitu. Kalau yang nyoba-nyoba ya mungkin ada 1-2 di antara beberapa ribu kasus lah mungkin ada ya. Tapi perlu diketahui bahwa visum itu dibuat atas dasar sumpah. Nah, dengan demikian kita juga harus patuh pada hati nurani kita. Nah, ini juga diakui oleh Ikatan Dokter Indonesia dan juga Ikatan Dokter Dunia bahwa kita memang tidak boleh bertentangan dengan nurani kita. Gitu, ya, termasuk tadi masalah kebohongan dan sebagainya. Itu adalah kita harus jujur, karena itu adalah mencerminkan suatu integritas kita ya, dan mencerminkan hasil yang kita buat. Ya, integritas dan etika kedokteran yang memang harus terus forensik, dijunjung tinggi. Terima kasih Prof. Dr. Agus Purwadianto sudah membuka wawasan kita kembali mengenai pemahaman tentang ilmu kedokteran forensik. Semoga ini juga bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Terima kasih Prof. Agus. Sama-sama. Dan pemirsa, demikian rangkaian Newsline kali ini, mewakili kerabat kerja bertugas dan juga rekan Widya Saputra, saya Naila Husna mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Metro TV